menjelaskan beberapa soal kuantum. Soal yang pertama, jika energi maksimum yang diberikan pada sebuah elektron dalam hamburan Compton adalah 45 kilo elektron volt, berapakah panjang gelombang foton yang datang? Nah, yang sudah diketahui yaitu energi maksimum adalah 45 atau T max-nya sama dengan 45 kilo elektron volt. Kemudian ditanya adalah berapa panjang gelombang foton yang datang. Lambda sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya, untuk hamburan Compton, energi foton setelah hamburan adalah minimum, sehingga energi maksimum yang diberikan ke elektron yaitu T max sama dengan E kurang E aksen min, di mana E aksen min itu sama dengan E per ME C kuadrat ditambah 2E. Kemudian kita dapat menyederhanakan persamaannya menjadi T max sama dengan 2E kuadrat per ME C kuadrat ditambah 2E. Pertama, kita mencari nilai ME C kuadrat. Energi itu sama dengan M C kuadrat, sehingga E sama dengan 9, nilai massa elektronnya itu sama dengan 9,109 dikali 10 pangkat min 31 kg dikali dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dikuadratkan. Kita jumlahkan, E berarti sama dengan 9,109 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Jadi tadi C-nya dikuadratkan, berarti 3 dikuadratkan sama dengan 9 kali 10 pangkat 16 meter kuadrat per sekon kuadrat, sama dengan 8,198 kali 10 pangkat min 14 joule. Kemudian kita konversi ke elektron volt, di mana 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule, sehingga E sama dengan 8. Kita masukkan nilai E-nya tadi 8,198 dikali 10 pangkat 14 min 14 joule per dengan nilai dari 1 elektron voltnya itu 1,602 dikali 10 pangkat minus 19 joule, sehingga kita mendapatkan hasil E sama dengan 5,11 dikali dengan 10 pangkat 5 elektron volt, atau E sama dengan 5,11 kilo elektron volt, sehingga nilai dari ME C kuadrat sama dengan 8,187 kali 10 pangkat min 14 joule, itu sama dengan 511 kilo elektron volt. Kemudian yang berikut adalah kita mencari energinya. Di mana mencari energi?
rumusnya T max sama dengan 2E per MEC kuadrat tambah 2E aksen. T max-nya sudah diketahui 45 kilo elektron volt sama dengan 2E dikuadratkan per dengan nilai MEC kuadratnya itu sama dengan 511 kilo elektron volt tambah 2E aksen, sehingga 45 kilo elektron volt itu dikali dengan 511 kilo elektron volt ditambah 2E sama 2E aksen sama dengan 2E kuadrat masuk 45 keV dikali 511 keV dikali dengan 45 keV dikali dengan 2E aksen. Jadi hasilnya 22995 keV ditambah 90E sama dengan 2E kuadrat. Kemudian yang berikut kita pindahkan semua nilai yang sama. 2E kuadrat kurang 90E kurang 22.995 kilo elektron volt sama dengan 0. Kemudian untuk dikecilkan nilainya kita bagi dengan 2, jadi E kuadrat dikurangi 45E kurang 11.497,5 sama dengan 0. Kemudian kita gunakan rumus kuadrat, di mana kuadrat E sama dengan minus B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2. Kita masukkan nilainya 45 plus minus akar minus 45 akar 2 kurang 4 kali 11.497,5 keV per 2. Hasilnya E sama dengan 45 plus minus akar 2025 tambah 45.990 kilo elektron volt per 2. 45 plus minus hasil dari penjumlahan kita dapat 48015 kilo elektron volt di per 2. Hasilnya 45 plus minus 219,1 per 2 sama dengan 132,05 kilo elektron volt. Kemudian kita mencari panjang gelombang foton, itu lambda sama dengan
Hc per E. Nilai Hc-nya itu kita kalikan 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second dikali 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, sama hasilnya itu sama dengan 1,98 kali 10 pangkat minus 25 joule meter. Kita konversi satuan ke elektron volt meter, jadi 1 elektron volt itu sama dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Maka nilai Hc sama dengan 1,98 kali 10 pangkat minus 25 joule meter per dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Nilainya sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter. Kemudian kita masukkan nilai yang tadi ke dalam rumus lambda sama dengan Hc per E. Nilai dari Hc itu sama dengan 1,23 kali 10 pangkat minus 6 elektron volt meter per dengan nilai E-nya 132,05 kilo elektron volt sama dengan 9,39 dikali 10 pangkat minus 12 meter. Jadi panjang gelombang foton yang datang adalah 9,39 kali 10 pangkat minus 12 meter. Berikut soal nomor 2, sebuah foton 700 kV dihamburkan dari elektron yang awalnya diam. Jika foton dihamburkan pada sudut 30 derajat, hitunglah. Yang sudah diketahui energinya itu sama dengan 700 kilo elektron volt, kemudian sudutnya sama dengan 30 derajat. Nah, nilai dari MEC kuadratnya sudah kita dapat pada nomor 1. Jadi MEC kuadrat itu sama dengan 511 kilo elektron volt. Yang pertama, yang bagian A, kita mencari energi dan panjang gelombang foton yang dihamburkan. Yang pertama untuk energi, rumusnya E aksen sama dengan E per 1 tambah E per MEC kuadrat dikali 1 kurang cos theta. Kemudian kita masukkan nilainya. E aksen sama dengan nilai dari E itu 700 kilo elektron volt per 1 tambah 700 kilo elektron volt per nilai dari MEC kuadratnya itu 511 kilo elektron volt dikali 1 kurang cos theta, cos 30 derajat kemudian E aksen sama dengan, kita hitung yang ini terlebih dahulu, 700 kilo elektron volt per 1 tambah 1,369 dikali 1 kurang cos 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Hasilnya E aksen sama dengan 591,45 kilo elektron volt. Yang berikut untuk panjang gelombang ada 2 lambda. Yang pertama lambda awal
itu sama dengan Hc per E, nilainya 1,23 kali 10 pangkat minus 6 EVM per 700 kilo elektron volt. Hasilnya 1,771 kali 10 pangkat minus 12 meter. Kemudian untuk panjang gelombang aksen atau yang dihamburkan itu sama dengan Hc per E aksen sama dengan nilai Hc yang 1,23 kali 10 pangkat minus 6 EVM diper dengan nilai E aksennya 591,45 kilo elektron volt. Hasilnya sama dengan 2,096 kali 10 pangkat minus 12 meter. Kemudian yang berikut energi kinetik elektron hambur. Itu menggunakan rumus KE sama dengan E dikurangi dengan E aksen. Sama dengan nilai E-nya 700 kilo elektron volt dikurangi 591,45 kilo elektron volt sama dengan 108,55 kilo elektron volt. Kemudian berikut sudut elektron hambur itu tan psi sama dengan E aksen sin theta diper dengan E kurang E aksen cos theta. Kemudian tan aksen tan psi sama dengan kita masukkan nilai 591,45 dikali dengan sin 30 derajat yaitu 1/2 sama dengan 0,5. Kemudian E nya 700 dikurangi 591,45 cos 30 itu sama dengan 1/2 akar 3, nilainya 0,866. Hasilnya psi sama dengan 295,75 diper 700 kurang 511,1 tan psi sama dengan 295,75 per hasil dari ini sama dengan 188,9, hasilnya 1,565. Untuk menghitung kita dapat menggunakan kalkulator tan. Psi sama dengan tan minus 1,565 itu sama dengan 57,6 derajat. Yang pertama untuk elektron, diketahui energi kinetiknya itu sama dengan 54 elektron volt. Kemudian kalau kita ingin merubah ke joule, maka kita kalikan dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule itu sama dengan 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule. Untuk elektron non relativistik itu rumusnya P sama dengan akar 2mK. Kita masukkan nilainya 2 dikali nilai M-nya itu massa elektronnya itu 9,109 kali 10 pangkat minus 31 kg. Kemudian kali dengan nilai K-nya itu yang ini 8,65 kali 10 pangkat minus 18 joule.
dikalikan dengan nilai M itu sama dengan akar 18,218 kali 10 pangkat minus 31 kg dikali dengan 8,65 kali 10 pangkat minus 18 Joule. Itu hasilnya sama dengan akar 157,585. Akar dari hasil ini itu sama dengan 3,97 kali 10 dipangkatkan minus 24. Nilai dari Joule itu sama dengan kilogram meter per second. Kemudian untuk panjang gelombangnya itu lambda sama dengan H per P. Nilai H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second per. Hasilnya kita ambil 3,97 kali 10 pangkat minus 24 kg meter per second. Hasilnya itu sama dengan 1,67 dikali 10 pangkat minus 10 meter. Kita ubah ke Armstrong jadi 1,67 Armstrong. Kemudian yang berikut untuk proton dengan energi kinetiknya itu K sama dengan 70 mega electron volt. Untuk proton relativistik itu nilai MPC kuadrat sama dengan 938 MeV per C kuadrat. Jadi E sama dengan K tambah MPC kuadrat. Kita masukkan nilainya 70 MeV tambah 938 MeV per C kuadrat. Itu hasilnya sama dengan 1008 MeV C kuadrat. Kemudian untuk mencari nilai momentumnya, kita menggunakan rumus P sama dengan akar E kuadrat dikurangi dengan nilai MPC kuadrat dikuadratkan diper dengan C. Kita masukkan nilainya. P sama dengan 1008 MeV C kuadrat dikuadratkan dikurang dengan 938 MeV diper dengan C. Kemudian hasilnya itu sama dengan akar 1016,064 MeV C kuadrat dikurangi 879,844 MeV kuadrat diper dengan C. Itu hasilnya P sama dengan akar dari 136,220 MeV. Akar hasilnya itu sama dengan 369,0 MeV. Kemudian untuk panjang gelombangnya kita menggunakan rumus lambda sama dengan Hc per P, di mana nilai Hc-nya itu sama dengan 1,230 kali 10 pangkat minus 6 MeV dikali nanometer per dengan 3, hasilnya di atas sini 3
369,0 MeV. Itu hasilnya, kita coret MeV-nya, hasilnya menjadi 3,33 kali 10 pangkat minus 9 nanometer. Kemudian untuk peluru 100 gram yang bergerak dengan kecepatan 1200 meter per sekon, diketahui masanya itu sama dengan 100 gram, kemudian kecepatannya 1200 meter per second. Ditanya panjang gelombangnya. Kita gunakan rumus lambda sama dengan H per MV. Itu nilai dari H-nya itu 6,63 kali 10 pangkat minus 34 joule second per dengan 0,1, masanya kita ubah ke kilogram jadi 0,1 kilogram dikali dengan kecepatannya 1200 meter per second. Kita tulis ulang nilai H-nya. Hasilnya itu 120 meter per second. Kemudian hasil dari 6,63 dibagi dengan 120 itu sama dengan 5,52 meter. Kemudian nomor 4, soalnya verifikasi bahwa fungsi agen psi fungsi X sama dengan A E pangkat I kx tambah B E pangkat min I kx adalah solusi persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Dari soal tersebut kita mendapatkan fungsi psi fungsi X itu sama dengan AE pangkat I kx tambah BE pangkat min I kx. Ini tidak bergantung waktu. Kemudian turunan pertamanya d psi per dx itu sama dengan A IK E pangkat I kx ditambah B turun dari minus I kx itu terhadap X itu sama dengan minus IK E minus I kx sama dengan IK, kita keluarkan IK-nya, kemudian dikali A E pangkat I kx dikurang B E pangkat min I kx. Kemudian untuk turunan keduanya d kuadrat psi per dx kuadrat itu sama dengan A IK E pangkat I kx dikurangi B IK E pangkat min I kx sama dengan A I kuadrat K kuadrat kemudian E I kx dikurang B min I kuadrat K kuadrat kemudian dikali E min I kx sama dengan A min K kuadrat kali E I kx dikurang B K kuadrat dikali E min I kx sama dengan minus K kuadrat dikali A E I kx kurang B E pangkat min I kx. Hasilnya itu sama juga dengan D kuadrat psi per do X kuadrat sama dengan min K kuadrat min K ini sama juga dengan psi fungsi X.
ini K dikuadratkan. Kemudian untuk soal nomor 5, dengan menggabungkan postulat de Broglie dan Schrödinger dan menggunakan fungsi gelombang partikel bebas psi fungsi x t sama dengan a e pangkat i kali kx kurang omega t. Buktikan bahwa persamaan Schrödinger satu dimensi bergantung waktu dapat dituliskan dalam bentuk min h bar kuadrat per 2m dikali d kuadrat d pangkat 2 psi per dx pangkat 2 tambah v psi sama dengan e psi. Dari soal tersebut kita mendapat fungsi psi fungsi x t sama dengan a e pangkat i kali kx kurang omega t. Ini bergantung pada waktu. Kita dapat membuktikan dalam bentuk min h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah v psi sama dengan e psi. Kemudian kita tulis lagi min h bar kuadrat per 2m dikali d kuadrat psi per dx kuadrat ditambah v psi, kita pindahkan e dan e psi itu jadi kurang e psi sama dengan 0. Kemudian min h bar kuadrat per 2m d kuadrat psi per dx kuadrat, kita keluarkan psinya jadi v kurang e dikali psi sama dengan 0. Kita kalikan dengan, untuk menghilangkan ini kita kalikan dengan 2m per h bar kuadrat, jadi hasilnya d kuadrat psi per dx kuadrat dikali 2m per h bar kuadrat kali v kurang e psi sama dengan 0. Nah, dari bentuk yang ini 2m per h bar kuadrat kali v kurang e itu sama dengan q kuadrat sama dengan 2m per h bar kuadrat dikali v kurang e. Jadi persamaan ini bergantung pada waktu. Jadi persamaan ini terbukti bahwa